Sahabat setia Go Ori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 11 Agustus 2023. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Clara Perawan. Clara adalah putri bangsawan yang lahir di Assisi, Italia pada 16 Juli tahun 1194. Ketika dewasa, ia sangat tertarik dengan kisah hidup seorang suci, yakni Santo Fransiskus Assisi yang meninggalkan keduniawian untuk mengikuti Tuhan secara total. Clara bertanya dalam dirinya, mengapa cita-cita dan cara hidup yang mulia itu tidak bisa dijalani oleh seorang perempuan? Melalui bimbingan rohani dengan Fransiskus, Clara membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan kelompok Fransiskan. Di usianya ke-18, dengan kesadaran bebas, ia meninggalkan kastilnya yang megah yang menjadi rumahnya. Ia menuju ke gereja Ratu Para Malaikat di Portiuncula. Di gereja inilah Clara menerima jubah kasar yang menggantikan pakaiannya yang halus dan indah. Keluarganya datang menemui Clara dan membujuknya agar ia kembali pulang. Namun Clara menolak dengan tegas karena tekadnya yang bulat untuk memberikan diri bagi Tuhan. Agnes, adik Santa Clara, malah mengikuti jejak sang kakak untuk membaktikan hidupnya juga bagi Tuhan. Kisah yang sangat luar biasa adalah ketika biara Clara ini diserang oleh pasukan Raja Frederick II. Saat itu Clara yang sedang sakit, ia bergegas menuju kapel. Ia segera mengambil monstran yang ditatakan. Sungguh ajaib, para serdadu itu mundur teratur. Clara memimpin ordo yang dikenal dengan sebutan Ordo Suster-Suster Claris selama 40 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Alexander. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Ori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu dalam rangka menyemarakan pesta nama paroki Pantai Indah Kapuk, diadakan lomba karaoke. Namun lomba ini ada syaratnya, yakni dikhususkan bagi para senior dan mereka yang berusia di atas 50 tahun. Jadi bagi para ABG, anak berusia gocap. Salut sekali melihat oma opa para senior yang berpartisipasi. Semua tampil ciamik dan mempesona. Ada oma opa yang bernyanyi lagu rock sampai lagu-lagu Mandarin lawas.
Saya sungguh terhibur dan bangga dengan oma opa semua. Sahabat setia Guwur yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar perihal sabda Tuhan tentang ketentuan dan syarat dalam mengikuti Tuhan. Kepada para muridnya Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Menyangkal diri berarti melepaskan ego dan kepentingan pribadi untuk mengikuti kehendak Allah. Memikul salib artinya adalah setia menanggung segala keadaan bersama dengan Tuhan. Dan mengikuti Tuhan berarti kesetiaan kita untuk berjalan di belakang dan berada dalam tuntunannya. Tentu memenuhi kriteria ini tidaklah mudah. Karena seluruh orientasi hidup kita sepenuhnya diarahkan pada Tuhan. Sebagai manusia, pasti kita punya ego dan kepentingan diri. Namun, berani melepaskan ego dan kepentingan kita demi mengarahkan hidup pada Tuhan akan memperoleh yang lebih berarti dan bernilai. Sahabat setia Guwur yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia hedon yang menawarkan kenikmatan, kemudahan, dan kekuasaan, tentu tidak gampang untuk mengikuti ketentuan, mengikuti Tuhan. Walau tidak gampang, namun Tuhan senantiasa mencukupkan kita dengan penyertaan-Nya. Mari kita mohon rahmat-Nya agar kita mampu menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.